Oke teman-teman, kita akan belajar membuat website seperti ini. Pasti tampilannya nggak asing. Kalian pernah lihat, sering order makanan, pasti kalian familiar dengan tampilan seperti ini. Ya, ini kita akan buat sendiri dengan sistem sendiri. Jadi kita memiliki sistem makanan sendiri teman-teman secara online dan juga kurir sendiri teman-teman. Oke, dengan pengaturan jaraknya juga akan teraplikasi secara otomatis. Misalkan di sini ada beberapa kategori, catering, akikah, dan satuan. Misalkan saya beli satuan. Lalu saya akan pilih tambah sambal, lalu saya klik tambah pesanan di bagian bawah, lalu saya akan check out, diklik. Di sini ada instruksinya dan ada kuponnya juga kalau mau masukkan, ada nama lengkap, nomor WhatsApp, dan di sini ada koordinat lokasi, saya akan klik dan saya akan izinkan dan otomatis dia langsung tahu lokasi saya di mana dan langsung mengkalkulasikan harganya teman-teman. Bisa dilihat subtotalnya berapa dan ongkirnya. Driver kami dari toko pusat ini saya sudah buat per kilonya itu sebesar 5.000. Dengan diskon tambahan teman-teman. Di sini bisa lihat ya. Oke, lalu total pembayaran. Di sini saya menggunakan metode pembayaran Bank BCA. Ketika diklik pesan sekarang, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya hosting dan domain. Hosting sendiri adalah tempat di mana website kita akan disimpan di internet, jadi akan aktif selama 24 jam teman-teman. Kita atau orang lain yang memiliki akses internet bisa mengakses website kita yang sudah ada di internet. Jadi mau diakses jam berapapun akan bisa diakses teman-teman. Dan begitupun domain. Domain adalah alamat dari website kita. Jadi nanti website kita akan ada alamatnya seperti youtube.com, rahmani.com, pemola.com. Oke teman-teman, seperti itu. Langkah pertama adalah mengecek alamat domain yang kita inginkan, apakah masih ada atau sudah digunakan oleh orang lain. Nah, untuk melihat tampilan seperti ini, kalian bisa klik link di bagian bawah video ini yang bertuliskan mulai di sini. Oke, jika sudah diklik, teman-teman bisa melanjutkan videonya. Oke, sekarang saya akan ke bagian pertama. Saya akan ngecek dulu, nama domainnya adalah Rahmandi Food. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, tinggal saya klik cek sekarang. Oke teman-teman, bagus banget alamat domain yang saya inginkan masih ada yang berekstensi.com. Oke, jadi kalau sudah kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa ke step berikutnya, kita scroll ke bawah. Dan di step kedua ini kita bisa mendapatkan hosting dan domain yang tadi sebelumnya kita sudah cek, lalu untuk hostingnya. Dan di sini kalian bisa langsung klik aja dapatkan sekarang, dan jika ingin melihat tutorial pembeliannya secara lengkap, klik di sini. Karena saya sudah pernah membeli hostingnya, jadi saya nggak mungkin beli hosting lagi teman-teman. Tapi di sini saya akan coba contohkan singkat aja teman-teman. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek di bagian bawah ya. Oke, di sini saya akan klik langsung dapatkan sekarang. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hosting. Nah, hostingnya yang sebelumnya saya katakan, tempat penyimpanan website kita. Dan itu seperti tanah. Dan kalau kalian lihat, tanah itu kan beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar banget. Dan harga tanah itu juga beda-beda, tergantung penggunaannya. Dan di hosting ini juga sama teman-teman. Hosting terbagi banyak banget. Yang pertama ada unlimited hosting. Ini hosting yang direkomendasikan untuk pemula, yang baru mulai bisnis. Tapi kalau sudah bakal banyak nih trafficnya, ada influencer yang bakal nge-review produk kalian, dan bakal banyak pengunjung, saya sangat sarankan jangan pilih yang ini. Karena ini adalah hosting yang berbagi. Jadi di satu tanah itu ada beberapa rumah teman-teman. Jadi kita tuh berbagi sama rumah lain di satu tanah itu, jadi bagi-bagi, ya kan? Nah, kalau cloud hosting ini, kita punya tanah sendiri-sendiri, dan rumah kita juga berdiri di tanah kita sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, saya sarankan kalian bisa pilih cloud hosting untuk performa yang lebih stabil, untuk traffic tinggi ya, bisa dibaca sini, teman-teman. Karena saya sebelumnya membeli unlimited hosting, untuk contoh saja, kalian bisa klik di sini. Oke, selanjutnya, ini untuk unlimited hosting teman-teman, harganya emang sangat terjangkau, karena ya yang saya katakan tadi ya, karena kualitasnya juga kalian bisa maklumi lah dengan harga segitu. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di bagian sini ada beberapa paket yang harus kalian ketahui, di setiap paket ini berbeda. Yang pertama perbedaannya adalah di bagian penyimpanan. Oke teman-teman, untuk yang bayi hanya 500 MB, dan selebihnya unlimited teman-teman, tapi dengan ketentuan juga, kalian bisa baca. Dan bandwidth juga unlimited, ini lalu lintas, jadi ketika ada yang mengakses website kalian, semakin banyak yang mengakses, bandwidth ini akan semakin berkurang. Oke, dan kalian harus tahu penggunaannya juga, batas wajar untuk unlimited itu berapa. Oke, selanjutnya di sini yang harus diperhatikan adalah domain. Jadi kalian bisa membeli satu hosting saja untuk beberapa website. Jadi kalau kalian mau buat website lagi, nggak perlu beli hosting lagi teman-teman. Oke, jadi dipastikan juga untuk bayi hanya satu domain saja. Nah, untuk pelajar hanya 10, dan untuk personal unlimited teman-teman. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya ada domain gratis juga.
Nah, jadi di satu paket hosting ini ada yang bundling sama domain juga. Jadi kalian nggak perlu bayar domain terpisah. Jadi sekali beli paket pelajar ini, kalian mendapatkan domain gratis untuk 1 tahun pertama. Tahun berikutnya kalian tetap bayar, teman-teman. Kayak gitu. Dan selanjutnya ada SSL. SSL ini adalah untuk mengamankan website kita. Kalau kalian bisa cek di bagian atas tuh, ya ada tanda gemboknya, teman-teman. Nah, itu adalah tempat salah satu contoh untuk amanan teman-teman. Jadi di website kita nanti akan ada simbol seperti ini. Oke, seperti teman-teman. Dan harganya juga harus diperhatikan, teman-teman. Ini harganya murah untuk promo awal saja, tapi untuk berikutnya akan menjadi harga normal. Oke, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini sebelumnya saya memilih paket belajar, saya akan pilih paket pelajar. Walaupun sebenarnya kalian bisa pilih paket personal, tapi untuk biaya berikutnya lagi itu bakal mahal banget, teman-teman, hampir 4 kali lipatnya. Oke, di sini saya akan pilih paket pelajar. Dan teman-temannya di sini ada bacaan gratis domain, dan di bawahnya juga ada pilih domainnya itu gratis. Kalau misalkan saya pilih 6 bulan, nah domain gratisnya nggak dapat, jadi minimal 1 tahun. Oke, ini harganya di sebelah kanan, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan masukkan nama domainnya, dan kalian bisa cek nama domain yang gratis itu apa aja. Ada .com salah satunya, domain populer, saya akan pilih .com tentunya. Sebelumnya saya sudah pilih namanya adalah Rahmandi Food. Ini hanya contoh aja, teman-teman. Selanjutnya pilih .com, ekstensi yang diinginkan, lalu klik cek domain. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih tambah ke chart. Selanjutnya tinggal kita klik lanjutkan, ini sudah sama PPN juga 10%. Selanjutnya tinggal kita klik lanjutkan. Nah, di bagian pembayaran ini, kalian bisa masukkan kode kupon di bagian sebelah kanan, teman-teman, yang ada kode kuponnya. Masukkan namanya adalah pemula, untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 5%. Dan selanjutnya tinggal dipilih aja metode pembayarannya. Kalau sudah, scroll ke bagian bawah, kalian bisa pilih. Kalau kalian sebelumnya belum memiliki akun, klik aja daftar. Tapi kalau sebelumnya kalian sudah pernah membuat akun, pilih aja masuk. Lalu lengkapi data-datanya, lalu tinggal klik daftar dan checkout. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman checkout-nya. Nanti kalian bisa masukkan nomor referensi pembayaran, itu ada nomor virtual account-nya atau nomor pembayaran. Lalu tinggal dibayar aja dan kalian bisa ngecek emailnya, teman-teman. Dan selanjutnya kalian tinggal ikuti aja instruksi dari emailnya. Dan jangan lupa kalau mau lihat full-nya bisa klik dilihat tutorial di bawah ini. Oke, teman-teman, seperti itu untuk step kedua ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, setelah kalian membeli hosting, nanti akan diarahkan ke panel Niaga Hoster atau dashboard dari Niaga Hoster, teman-teman, setelah pembelian atau kalian ngeklik link di bagian email. Tampilannya kan seperti ini, kalian bisa langsung ke berandanya. Oke, dan di berandanya seperti ini, teman-teman. Lihat, di sini di bagian bawah, di bagian layanan Anda, pilih hosting dan pilih aktif. Nah, di bagian sini ada layanan yang sudah kalian beli. Oke, teman-teman, di sini saya sudah beli paket pelajar, dan selanjutnya tinggal klik aja kelola hosting. Oke, selanjutnya kita ke bagian cPanel dan pilih All Fitur. Dan kita akan diarahkan ke cPanel atau tools untuk pengelolaan hosting. Jadi di sini kita bisa menginstal beberapa aplikasi dengan mudah, teman-teman, dengan bantuan cPanel. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian search di bagian atas dan masukkan namanya adalah SSL. Dan kalian bisa pilih Let's Encrypt yang bagian bawah, teman-teman. Klik aja. Oke, kalau sudah, kalian bisa ke bagian, lihat di bagian bawah yang namanya Issue a New Certificate. Di situ akan ada domain website kalian. Oke, kalau sudah, klik bagian Action dan klik Issue. Oke, selanjutnya pastikan di bagian Include itu sudah terchecklist semua, dan di bagian Choose URL, Choose SSL Validation-nya, pilih HTTP 01. Kalau sudah, tinggal diklik Issue. Jika berhasil, tampilan seperti ini. Kalau nggak berhasil, kalian bisa refresh, lalu lakukan hal yang tadi. Diulang saja, teman-teman. Kalau sudah, untuk penginstalan SSL-nya, kita bisa klik Go Back. Nah, klik cPanel bagian atas. Oke, kita akan diarahkan ke cPanel-nya lagi, teman-teman. Selanjutnya, kita bisa menginstal WordPress-nya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung masukkan di bagian search. Namanya adalah Softaculous Apps Installer. Di sini tinggal kalian masukkan aja Soft. Nah, di sini akan ada muncul, diklik aja Softaculous Apps Installer. Dan di bagian script ini, pilih WordPress dan klik install. Oke, selanjutnya, kalian bisa ke bagian software setup dan pastikan pilih protokolnya adalah HTTPS dan pilih domain yang kalian inginkan.
Dan di bagian indirectory pastikan kosong teman-teman. Kalau ada teksnya tinggal dihapus saja. Dan di bagian versionnya ini pilih yang terbaru aja 5.9.2. Oke, kalau sudah kita bisa ke bagian admin account. Di bagian admin account pastikan kalian mencatatnya teman-teman ya, jangan sampai lupa. Karena ini penting banget untuk kita login untuk masuk ke dalam website kita. Oke, ini sebagai admin ya. Jadi pastikan kalian mencatatnya, jangan sampai lupa. Nah, ini admin username kalian bisa masukkan. Di sini saya akan masukkan namanya adalah Rahmandi admin misal kayak gini. Selanjutnya bagian passwordnya jangan lupa. Ini saya akan hide. Oke, kalau sudah, ini untuk admin emailnya kalian bisa masukkan alamat email Gmail kalian. Oke, atau bisa biarkan seperti ini aja teman-teman. Selanjutnya kita bisa ke bagian bawah. Dan di bagian select plugin dan theme set, kalian bisa unchecklist saja. Dan selanjutnya tinggal scroll ke bagian bawah lagi dan pilih install. Nah, jika kalian tidak seperti ini, yaitu misalkan kalian error ya, tampilannya error, ada merah-merah di sini, kalian nggak usah khawatir, kalian bisa scroll ke bagian atas lagi, scroll ke bagian atas teman-teman, nanti akan ada informasi merah, lalu di sampingnya ada checkbox yang warna putih, itu tinggal diklik aja di checklist. Kalau sudah tinggal di install kembali teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini tampilannya. Lihat, WordPress kita sudah terinstall, teman-teman bisa lihat di sini. Cek aja, kita klik di bagian Rahmandi Group XYZ ini. Klik aja teman-teman. Klik kanan, buka link di tab baru. Kita lihat. Oke teman-teman, keren banget website kita sudah ada di internet. Kalau kalian lihat, ini alamat domainnya. Dan ini adalah tampilan website kita sementara. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, untuk masuk ke dalam website kita, caranya gimana? Caranya kita bisa langsung ke bagian URL bar website kita atau ke domainnya, dan tinggal ditambahkan di bagian belakangnya adalah /wp-admin. Seperti ini teman-teman, langsung aja kita masukkan /wp-admin. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, di bagian sini tinggal kita masukkan aja username atau email address yang kita masukkan sebelumnya saat penginstalan WordPress dan passwordnya teman-teman. Di sini saya akan masukkan dulu. Kalau sudah tinggal diklik aja login. Oke teman-teman, jika sudah tampilan seperti ini untuk dashboard dari WordPress kita teman-teman. Disinilah tempat kita untuk menambahkan beberapa fungsi, menambahkan artikel, halaman, menu, dan yang lainnya seputar website kita teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selanjutnya kita bisa close dulu teman-teman, tab yang nggak dibutuhkan seperti ini, Shoptaculusnya udah nggak dibutuhkan, dan hostingnya juga tidak dibutuhkan. Nanti kalau butuh lagi tinggal kita buka lagi teman-teman websitenya. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian websitenya pemula. Nah, untuk step berikutnya kita scroll ke bawah aja teman-teman. Nah, untuk step berikutnya adalah kita bisa langsung mendapatkan tema untuk jualan makanan kita teman-teman, atau yang berkaitan terkait itu. Nah, di sini langsung aja kita klik dapatkan sekarang. Nah, nanti akan diarahkan ke websitenya Tim Food. Ini tema buatan anak bangsa teman-teman. Ini lokal ya, buatan lokal. Dan saya kira ini tema yang cocok untuk bisnis usaha makanan kalian teman-teman. Langsung aja di sini saya akan klik beli sekarang. Nah, di sini ada beberapa paket. Kalian akan diarahkan ke beberapa paket. Perbedaannya sebetulnya ada di lisensi teman-teman. Untuk satu website, 3, 5, dan 10. Dan harganya juga selisihnya nggak terlalu besar. Dan jangan lupa, ini hanya membeli sekali aja teman-teman. Jadi nggak ada biaya per tahunnya. Jadi sekali kalian beli, akan mendapatkan update selamanya. Kayak gitu ya. Dan untuk pembeda, paket agensi sendiri dari paket-paket yang lain, dia mendapatkan bonus API WA 1 bulan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita menjalankan bot. Jadi nanti ketika ada follow up yang harus dikirimkan ke setiap pembeli, kita nggak butuh follow up secara manual. Jadi nanti akan secara otomatis di follow up oleh bot teman-teman. Ini dia botnya, yaitu API WA 1 bulan. Oke, di sini sebelumnya saya membeli yang agensi license karena harganya yang nggak terlalu beda teman-teman. Nah, di sini ada kupon. Kalian bisa memasukkan kode kupon di bagian bawah ini. Jangan lupa di copy aja. Nah, selanjutnya tinggal klik beli sekarang dan masukkan kode kupon yang tadi, Bangkit Pandemi, yang ada di Tim Food tadi teman-teman di bagian bawah, diklik pasang untuk diskon 50%.
Teman-teman, selanjutnya tinggal kalian lengkapi informasinya dengan nomor WhatsApp yang benar, alamat email yang benar, karena nanti akan dikirimkan ke alamat email informasi lainnya terkait pembelian ini. Dan di sini lisensinya saya beli satu aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, ini satu tapi untuk 10 website. Oke teman-teman, harganya segini. Dan di sini kalian bisa bayar melalui ke bank BCA atau ke e-wallet. Ini dua-duanya secara otomatis teman-teman ya, di verifikasinya. Nah, kalau sudah tinggal klik aja bayar sekarang. Nah, kalian nanti tinggal ikuti saja instruksinya. Oke teman-teman, seperti itu cara membelinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, setelah kalian membeli Teamfood-nya, tampilannya akan seperti ini. Oke, ada beberapa bagian teman-teman, dan di sini saya sudah membelinya dan sudah mengaktifkannya untuk satu website. Karena kemarin untuk coba-coba teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian website pemula dan scroll ke bagian bawah. Nah, step berikutnya adalah untuk aktivasi, yaitu mendownload temanya, aktivasi lisensi, hingga konfigurasi dasar, sampai bisa betul-betul aktif temanya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke akun saya di Teamfood-nya dan pilih download teman-teman. Di bagian download ini, lihat teman-teman, di sini ada lisensi Teamfood 10 website, dan klik aja di bagian unduh Teamfood versi 1.3.3. Nanti versinya akan menyesuaikan dengan versi terbaru. Oke, kita tunggu dulu proses pendownloadannya teman-teman di bagian bawah. Oke, kalau sudah, kita bisa kembali ke website kita, yang dashboard WordPress-nya, lalu kita ke bagian Arrange dan ke bagian Themes. Dan pilih Add New, dan klik Upload Theme. Dan masukkan tema yang kita download tadi di bagian sini. Bisa mengklik lalu pilih temanya atau drag temanya dan masuk ke bagian pilih filenya dan lepas. Kayak gini, kalau sudah tinggal klik Install Now. Kita tunggu dulu proses penginstalannya teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita klik aja Activate. Nah, setelah aktif, di sini kita akan langsung diarahkan ke bagian lisensi Teamfood-nya. Nah, kalian bisa langsung klik aja di bagian halaman member Teamfood atau bisa ke bagian akun saya tadi dan ke bagian lisensi. Nah, di bagian lisensi ini kalian pastikan lihat di sini lisensinya kalian membelinya untuk berapa website. Kalau 10, nah berarti di bagian lisensi ini masukkan dulu kode lisensi untuk di websitenya, pilih dulu menjadi 10 website. Kalau kalian beli untuk satu website, diklik satu website ya, disesuaikan. Nah, di sini saya akan karena saya pilih 10 website, saya akan klik. Lalu untuk lisensinya kita ke bagian akun saya lagi dan pilih aja lihat di bagian aksi, kita lihat. Nah, nanti akan diarahkan ke lisensi key-nya. Nah, ini di bagian ini adalah kode lisensi, kalian bisa klik aja salin teman-teman di bagian atas. Oke, di bagian bawah juga itu ada aktivasinya, kemana lisensi kalian sudah diaktifkan dengan beserta alamat IP-nya juga teman-teman dan tanggal aktivasinya. Dan kalian bisa menonaktifkannya juga. Oke, kalau sudah kita kembali ke website kita dan masukkan di bagian kode lisensi, klik kanan dan tempel. Kalau sudah, tinggal klik aja aktifkan lisensi. Oke teman-teman, bagus banget. Sekarang tema kita untuk Teamfood sudah berhasil terinstall dan terpasang lisensinya. Lihat sini ya, valid. Nah, kalau sudah, nanti di bagian atas itu akan ada beberapa informasi yang intinya adalah beberapa plugin ini dibutuhkan untuk tema ini. Nah, kita bisa langsung klik aja di bagian Begin Installing Plugin. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Kalau informasi tadi nggak ada, kalian bisa ke bagian Arrange dan pilih Install Plugin. Oke teman-teman, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa fokus ke bagian Required aja teman-teman. Lihat ya, di bagian Type-nya ada Required. Berarti kita klik aja yang Required. Checklist. Nah, kalau sudah, ke bagian Bulk Action, pilih Install, dan pilih Apply. Kita tunggu dulu proses penginstalan teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kita refresh aja. Ini ada error. Nah, ini kita tinggal klik lagi, dan klik Install lagi teman-teman, dan klik Apply. Kita tunggu prosesnya. Oke teman-teman, kita bisa ke bagian Install Plugin lagi. Ini saya menemukan error lagi. Nah, di sini kita ke bagian Install Plugin. Kalau kalian lihat di bagian status, ini sudah terinstall tapi belum aktif. Dan yang kedua, install tapi nggak aktif. Dan yang di bagian bawah, yang TF Supporter itu belum terinstall, kita klik dulu aja install di bagian sini teman-teman. Di bagian bawah pluginnya ada bacaan install, klik aja.
Oke, kalau sudah kita klik return to require plugin installer. Oke, kalau sudah kita bisa ke bagian type lainnya lagi, pilih yang required. Nah, di sini belum terinstall yaitu WP REST Cache. Ini klik aja di bagian installnya. Oke, teman-teman berhasil. Kita tunggu lagi dan klik return to require plugin installer. Nah, selanjutnya kita bisa mengaktifkan beberapa plugin yang sudah terinstall tapi belum aktif. Kita bisa manual aja, klik activate, lalu activate di bagian plugin yang sudah install, klik lagi activate. Oke teman-teman, ini sudah berhasil, berarti kalau saya simpulkan, untuk block action yang tadi ada error, jadi kita bisa install satu-satu aja, dan kita klik aktifkan satu-satu. Dan kalau sudah, kalian bisa lihat di bagian atas ada informasi, teman-teman. Nah ini klik aja setting page, atau kalau nggak ada informasi seperti ini, kalian bisa ke bagian dashboard, nanti akan ada informasi lagi teman-teman seperti ini. Yang warnanya merah ya. Nah, di bagian post type order must be configured. Nah, ini klik aja setting page, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita tinggal save setting aja. Jadi, nggak ada informasi atau nggak ada menu yang harus diapa-apakan, cuman butuh masuk ke dalam dan diklik save setting. Dan kalau sudah, kita bisa ke bagian dashboard, klik. Nah, sudah nggak ada informasi error lagi, dan di sini hanya ada satu rekomendasi plugin yang dibutuhkan. Ini nggak apa-apa, kita silang aja. Oke teman-teman, sampai di sini proses download, aktivasi, sampai konfigurasinya sudah selesai. Kita bisa lihat di bagian samping sudah ada beberapa menu dari ThemeFood-nya. Oke teman-teman, keren banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa lihat dulu tampilan website kita untuk sementara ini seperti apa. Caranya, kita bisa ke bagian pojok kiri atas yang bertuliskan nama website kita. Ini belum saya setting teman-teman. Nah untuk settingnya kita bisa ke bagian setting dulu, lalu pilih general. Nah di sini kalian bisa masukkan nama website kalian, site title, dan slogan nih teman-teman. Di sini saya akan coba masukkan, yaitu misalkan Rahmadi Food, dan tagline-nya adalah catering makanan terenak di Jakarta, misalkan seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal klik ke bagian scroll ke bagian bawah dan pilih Save Changes. Oke, kalau sudah, kalian bisa lihat di bagian atas, itu sudah berubah teman-teman. Dan selanjutnya kita ke bagian Rahmadi Food, di hover aja, atau letakkan kursor di atas, bukan diklik ya. Letakkan kursor di atas, lalu ke bagian Visit Site, klik kanan, buka link di tab baru. Nah, kalian bisa lihat, di sini akan membuka tab baru, dan ini dia tampilan website kita untuk sementara ini teman-teman. Seperti ini. Ini mengkecil teman-teman. Jadi seperti di smartphone ya. Nanti bisa kita lebarkan. Ini gampang teman-teman. Nah selanjutnya kita bisa ke bagian general setting lagi. Dan di bagian pages, kita ke bagian all pages. Selanjutnya kita klik add new. Kita silang. Nah di sini kita harus memasukkan dua halaman yang diwajibkan teman-teman. Yang pertama adalah halaman katalog, dan yang kedua adalah halaman checkout. Dan halaman katalog adalah tempat di mana website kita, produk kita nanti akan tampil, dan halaman checkout adalah tempat di mana nanti ketika order nanti akan diarahkan ke WA kita. Seperti itu teman-teman. Di sini kita masukkan dulu. Yang pertama adalah halaman katalog, yaitu di sini kita bisa masukkan namanya adalah home. Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanan, kita pilih pages atau page, dan di bagian template ini yang paling penting teman-teman, klik di bagian default template dan pilih katalog produk. Oke, kalau sudah tinggal klik publish. Klik publish lagi. Nah, kalau sudah, kalau kalian mau lihat, klik aja di bagian view page ini, klik kanan, buka link di tab baru. Kita lihat. Nah, teman-teman, keren banget ya. Di sini sudah ada, nanti tampilan halaman pertama dari website kita itu nanti akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan silang aja. Kita ke bagian page tadi, lalu kita klik add new page untuk membuat halaman baru lagi. Dan di bagian add title ini kita masukkan yang kedua adalah checkout atau order teman-teman. Kita bisa masukkan namanya order aja. Selanjutnya di bagian template lagi, kita klik default template dan masukkan order redirect. Oke, selanjutnya kalau sudah tinggal klik publish lagi. Nah, kalau sudah, ini kita bisa langsung ke dashboard WordPress-nya lagi dengan cara klik logo WordPress di sebelah kiri atas, teman-teman.
Nah, selanjutnya kalau kita lihat ke Rahma Default tadi, ini masih ke website kita teman-teman ya. Belum ada link apa-apa, pastikan kosong. Ini hanya domain kita saja. Nah, ini kita refresh saja teman-teman. Lihat, nggak ada yang berubah. Kita inginnya ketika orang mengakses website kita atau domain yang sudah domainnya langsung diakses gitu, langsung mengarah ke halaman website kita yang tadi tuh, yang ada logonya di atas dan di bawahnya logonya juga, atau lebih tepatnya ke halaman katalog tadi. Ini kan belum ke setting. Cara settingnya supaya menjadi halaman default gimana? Caranya kita ke bagian dashboard lagi dan ke bagian setting dan di bagian reading teman-teman. Namanya reading. Nah, di bagian reading ini, di bagian your homepage display, pilih a static page. Dan di bagian homepage ini, pilih halaman yang tadi kita buat untuk halaman home, yaitu home ya. Nah, kalau sudah, tinggal klik aja Save Changes. Nah, kalau sudah, kita bisa ke bagian website kita lagi. Lalu kita refresh saja. Keren banget teman-teman. Sekarang, halaman katalognya sudah menjadi halaman default ketika orang mengakses website kita teman-teman. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk halaman produk itu nanti akan secara otomatis tersetting teman-teman. Jadi ketika ada produk, lalu kita klik order, nanti akan diarahkan ke halaman order, halaman yang kita buat tadi. Oke teman-teman, sampai di situ. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya kita bisa mengubah informasi untuk nama toko kita, logonya, dan icon di atas ini teman-teman. Oke, caranya bisa kita kembali ke website kita, ke dashboardnya, lalu ke bagian theme food, dan di bagian theme food option. Nah, di bagian theme food ini, klik ke bagian info toko, dan kita pilih logo dan icon teman-teman. Nah, di logo dan icon, kalian bisa siapkan beberapa logonya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman logonya. Yang pertama adalah logo dan icon. Nah, pastikan logonya itu kalian bisa pilih yang memanjang. Oke, di sini saya ukurannya adalah bagian rincian. Nah, ya teman-teman, dimensinya adalah lebarnya 400 dan tingginya 80. Oke. Nah, untuk iconnya sendiri 48 kali 48 pixel teman-teman. Oke. Jadi di sini saya akan masukkan untuk logonya teman-teman. Yang pertama untuk logo websitenya saya akan klik dulu. Nah, lalu saya akan drag aja. Nah, ke media library, logonya saya akan drag ke sini. Oke, logonya sudah masuk. Kita bisa langsung klik aja, pilih gambar. Oke teman-teman, sudah masuk. Dan selanjutnya untuk icon website, kita klik juga. Nah, saya akan kembali ke foldernya dan iconnya saya akan upload. Saya drag ke sini. Kalau sudah, saya klik pilih gambar. Oke teman-teman, logo dan iconnya sudah ada. Di sini saya akan klik simpan perubahan. Lalu saya akan kembali ke website saya, lalu saya refresh. Oke teman-teman, keren banget. Ini logonya sudah ada dan nama tokonya itu otomatis hilang teman-teman, tertimpa menjadi logonya. Dan kalau kalian lihat di bagian atas itu ada icon kecil. Nah, ini namanya favicon teman-teman. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, keren banget untuk informasi logonya dan favviconnya. Dan selanjutnya kita bisa ke bagian theme food option. Setelah ke logo dan icon, kita bisa ke bagian info dan alamat. Dan di sini kalian bisa masukkan beberapa informasinya. Yang pertama adalah nama tokonya. Nah, nama toko di sini kalian bisa masukkan, yaitu misalkan saya adalah Rahmadi Food. Selanjutnya slogan toko tadi kita bisa masukkan. Tadi adalah, nah seperti ini. Lalu alamat tokonya kalian bisa masukkan teman-teman, beserta nomor handphonenya. Nah, nanti akan tampil di sebelah bawah teman-teman. Nanti kita cek aja. Di sini saya akan masukkan alamat aja, misalkan Jalan Jakarta Raya, kayak gini. Nah, kalau sudah, selanjutnya ke mata uangnya, pastikan saya pilih CRP, depannya teman-teman. Lalu status tokonya ini buka, dan kalian bisa menutupnya juga. Lalu sosial thumbnail ini biarkan aja, lalu kita klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah, kita ke bagian Rahmadi Food, lalu saya refresh. Nah, teman-teman, di sini sudah ada alamatnya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk informasi mengenai toko kita. Sampai jumpa di video berikutnya.
Selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa tombol teman-teman, seperti tombol di sini. Ada tombol defaultnya adalah chat.cs, jadi ketika diklik dia akan langsung menampilkan beberapa CS yang tersedia. Jadi kita bisa masukkan beberapa customer service, tapi sebelum itu nanti kita akan bahas di topik terkait. Nah, di sini kita akan fokus ke tombolnya dulu. Jadi selain tombol ini kita bisa menambahkan beberapa tombol lain, seperti untuk tombol Tokopedia, misalkan kalian menjual produk juga di Tokopedia, atau lokasi toko kalian, itu bisa banget. Oke, kita bisa kembali ke tim food-nya, lalu kita ke bagian katalog, di bagian sebelah kiri, dan pilih tab struktur. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah, dan di bagian call to action, nah teman-teman di sini kalian bisa klik tombol CTA-nya dan diklik. Nah di sini lihat ya, maksimal 3 tombol yang dapat ditambahkan pada halaman katalog. Oke, diklik aja add new. Nah, di sini ada beberapa icon yang bisa kalian sesuaikan. Nah, misalkan di sini yang pertama saya akan masukkan lokasi toko dulu. Berarti saya akan pilih maps. Nah, selanjutnya link tombol dan teks tombol. Nah, link tombol ini kita bisa buka tab baru, masukkan aja namanya maps seperti ini, lalu kita tekan enter. Nah, kalau sudah tinggal kita klik ke bagian atas maps.google.com. Nah, di sini saya sangat sarankan kalau kalian sudah memiliki toko atau bisnis yang sudah ada di Google Maps, itu akan lebih jauh lebih mudah teman-teman ditemukannya ketimbang kalian belum mendaftarkannya. Atau kalian bisa daftar di Google Business ya. Seingat saya di Google Business. Nah, kalau sudah kalian tinggal masukkan aja nama bisnis kalian di sini yang sudah ada di Google Maps. Misalkan di sini saya akan coba di dekat daerah saya, misalkan di Jakarta. Nah, misalkan ini teman-teman, Pasar Rumput misalkan ya, atau toko apa ya, saya scroll ke bawah dulu. Nah, ini kan toko-toko kecil-kecil lagi nih, misalkan teman-teman sudah ada tokonya, tinggal diklik aja. Nah, misalkan ini teman-teman ada Niva Food, izin menggunakannya, kalau di sini ada yang menonton, pemiliknya teman-teman, diklik aja, Niva Food-nya. Nah, sudah terklik seperti itu teman-teman, ini kan sudah jauh lebih gampang ya ditemukannya. Kalau sudah tinggal diklik aja, bagikan. Ini ya, ada klik bagikan di Niva Food-nya, tinggal diklik bagikan. Selanjutnya kita ke bagian, nah di sini ada link, klik aja di bagian kirim link, dan link untuk berbagi diklik aja salin link. Nah kalau sudah kita ke bagian Team Food Option, dan ke bagian link tombol, klik kanan dan klik tempel. Nah kalau sudah ke bagian teks tombolnya, masukkan teks tombolnya adalah misalkan lokasi toko, kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, kita ke bagian atas dan simpan perubahan. Kita lihat dulu teman-teman di bagian website kita, lalu kita refresh. Lihat, keren banget, lokasi toko kita sudah ada. Kalau diklik ini akan langsung mengarahkan ke lokasinya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian Team Food Option lagi. Lalu ke bagian katalog, ke bagian struktur, kita scroll ke bawah, ke bagian call to action. Nah, kalau map sudah, kita bisa nambahkan yang lain. Kita klik add new aja. Nah, yang lainnya misalkan pesan via Tokopedia. Di sini saya akan masukkan tombol Tokopedia. Lalu ada link tombol. Misalkan ini link tombolnya kalian bisa login ke Tokopedia kalian di browser. Nah, misalkan masukkan nama toko kalian. Ini tinggal di copy aja teman-teman. Tinggal di copy aja linknya nanti, lalu masukkan ke Team Food Option-nya, ke bagian link tombol, klik kanan, klik tempel, lalu di teks tombolnya masukkan misalkan pesan via Tokopedia, kayak gitu. Kalau sudah, scroll ke bagian atas dan klik simpan perubahan. Kita ke bagian website kita lagi, kita refresh. Oke teman-teman, keren banget, sudah ada 3 ya di sini. Chat.cs, ini defaultnya, pesan via Tokopedia, dan lokasi toko. Nah, ini untuk Tokopedia sendiri, kalau kita klik juga di handphone, misalkan melalui handphone, itu akan langsung ada 2 pilihan di bagian bawah itu, buka langsung di aplikasi, atau langsung tetap di browser, seperti itu. Oke teman-teman, dan untuk mengganti informasi CS-nya, kayak kata-kata CS-nya ini, kalau diklik kan ya, itu ada Chat.cs, lalu di bawahnya juga ada beberapa teks. Nah, ini kalian bisa mengubahnya. Yang pertama, mengubah kata teksnya dulu yang ini untuk Chat.cs. Kita ke bagian Team Food Option.
ke bagian katalog, struktur, scroll ke bawah. Nah, di bagian tombol chat ini, nah ini dia beberapa informasi mengenai CS saya teman-teman. Nah, teks tombol chatnya bisa kalian ubah, misalkan hubungi CS, kayak gitu. Nanti di bagian sini akan berubah menjadi hubungi CS. Nah, untuk di bagian bawahnya, ada judul widget chat. Nah, di sini kalian bisa ubah, misalkan ada pertanyaan, bisa menjadi butuh bantuan, lalu chat aja, kayak gitu. Ini bisa kalian ubah. Nah, tag ini adalah tag teman-teman atau suatu perintah untuk menambahkan garis baru. Nah, kalau kalian cek di Rama Default, lalu klik chat CS, ini kan ada garis barunya ya, atau chat ajanya itu ada di garis baru teman-teman. Nah, itu dia fungsi dari ini. Kalau kita hapus, misalkan seperti ini, nanti akan menjadi satu line, satu baris, ada pertanyaan, chat aja ke sebelah kanan. Nah, misalkan kalian nggak mau tak-atik, ya udah tinggal diubah-ubah aja teman-teman yang kalian tahu. Dari sini, lalu sampai sini. Ininya nggak usah diubah-ubah ya, ini jangan dihapus. Kalau dihapus nanti ya akan ya jadi berantakan teman-teman. Nah, selanjutnya untuk subjudul widget chatnya, nah ini di bagian bawahnya, yang biasa menjawab dalam 5 menit, misalkan kalian ubah, segera dibalas. Kayak gitu. Kalau sudah, tinggal ke bagian atas dan klik simpan perubahan. Kita ke bagian Rama Default lagi, kita refresh. Dan ketika kita lihat teman-teman, sini udah ada ya, hubungi CS jadi berubah. Kalau kita klik, nah berubah, yang bagian bawahnya segera dibalas. Dan ada pertanyaan, chat aja, ini nggak saya ubah tadi teman-teman. Oke. Kita kembali ke Teamfood option-nya, kita ke bagian katalog dan ke struktur. Kita scroll ke bawah. Oke teman-teman, itu dia untuk menambahkan call to action, beberapa tombol. Dan di sini kalian bisa menambahkan lagi karena masih ada satu lagi tuh, maksimal 3 tombol, tidak termasuk ini teman-teman. Kalau saya baca dari sini. Oke, itu dia teman-teman untuk menambahkan tombol CTA di bagian atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, kita jangan sampai lupa untuk menambahkan CS teman-teman. Di sini kita tambahkan CS dulu karena kalau nggak ditambahkan, nanti orderan kita nggak bisa diproses. Karena nanti ketika orang order, itu akan mengarah ke CS. Jadi, usahakan CS-nya itu atau customer service-nya ada satu. Minimal satu, teman-teman. Oke, jadi sini kita klik CS dulu, lalu pilih tambah CS. Oke, teman-teman, di sini kita bisa masukkan nama CS-nya, misalkan CS utama. Lalu bisa masukkan foto CS-nya, teman-teman. Di sini saya akan klik. Oke, di sini saya akan coba tambahkan CS dulu, teman-teman, fotonya. Oke, misalkan ini saya akan pilih lalu saya klik set feature image. Fotonya ini, dan di sini teman-teman di bagian profile CS kita bisa pilih. Nah, di sini kalian bisa pilih yes atau tidak. Kalau yes, nomor WA ini akan menerima orderan. Oke, jadi bisa diklik yes aja. Lalu nama CS-nya siapa? Nama CS-nya misalkan Indra. Kayak gitu. Nomor WhatsApp-nya jangan lupa teman-teman gunakan diawali dengan nomor 62. Jadi, misalkan nomor kalian 0822, berarti 62822, kayak gitu teman-teman. Jadi, nolnya itu diganti menjadi 62. Kan biasanya seperti ini ya. Nah, ini diganti menjadi 62, lalu nomor kalian. Pastikan nomornya aktif teman-teman. Nomor aktif ya, karena ini untuk nomor terima orderan. Kalau ini nggak bisa, nomornya salah, maka orderan kalian nggak bisa diproses teman-teman. Kayak gitu. Lalu posisi S-nya misalkan apa? Misalkan di sini adalah customer support ya. Lalu preset text-nya kalian bisa default-kan seperti ini atau kalian bisa ubah sendiri. Dan selanjutnya di bagian jadwal CS ini, kalau CS-nya hanya satu, pastikan kalian mengklik semuanya teman-teman. Karena kalau tidak, ketika ada orang misalkan aktif Senin sampai Jumat aja CS-nya, Sabtu Minggu kan nggak aktif ya. Berarti kalau ada orderan hari Sabtu, maka orderannya akan error teman-teman, kecuali setiap Sabtu Minggu itu kalian menutup tokonya dengan cara di bagian Teamfood, ke Teamfood option, klik kanan, open link di tab baru. Nah, di sini ada status toko. Nah, kalau status tokonya diubah menjadi tutup, nah maka nanti nggak bisa terima orderan teman-teman. Nah, kecuali kayak gitu. Tapi kalau kalian mau buka setiap hari, ya pastikan di checklist semua ya. Kecuali kalian menambahkan 2 CS. CS pertama itu Senin sampai Jumat, lalu CS kedua adalah Sabtu Minggu. Kayak gitu. Itu bisa teman-teman. Jadi jangan sampai ada waktu kosong. Kalau sudah, diklik aja publish.
Oke, seperti ini kita bisa lihat ke CS WhatsApp-nya. Oke teman-teman, seperti ini namanya Indra. Kalau kita ke bagian website kita refresh, lalu diklik ke bagian hubungi CS, nah maka si Indra ini sudah aktif ya. Jadi selain dia bisa nerima chat, ketika ada yang ngechat, dia juga menjadi nomor WA untuk orderan, kayak gitu teman-teman. Jadi ketika ada yang order, langsung ke arah ke si Indra ini. Jadi Indra yang bakal nerima orderan, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan close halaman yang sudah nggak dibutuhin. Saya silang. Dan untuk tim food-nya sendiri juga saya akan silang teman-teman. Silang. Oke, kalau sudah kita bisa kembali ke websitenya pemula. Sebelumnya kita sudah ke step kelima. Dan mohon maaf teman-teman nggak masuk ke dalam video untuk stepnya. Tapi sebetulnya kita sudah menerapkan ini. Nah, selanjutnya kita ke step berikutnya yaitu ke step 6, yaitu buat produk pertamamu teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa produk untuk dicontohnya teman-teman ya. Dengan paket yang benaran, lalu ada beberapa kategori untuk catering, akikah, satuan, dan teman-teman nanti akan mempelajarinya juga. Dan di sini kalau kalian membutuhkan tools Canva, bisa klik aja di website Canva ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bagian websitenya kita, ke tim food. Selanjutnya kita ke bagian katalog produk, dan pilih tambah produk. Oke teman-teman, di sini tempat kita untuk menambahkan produk baru. Oke, nah pertama saya akan coba masukkan produk pertama saya yaitu paket lebaran teman-teman. Dengan jenis produknya yaitu catering. Oke, di sini saya akan masukkan dulu, namanya adalah paket lebaran. Paket lebaran, dan ini untuk 5 porsi. Saya akan langsung masukkan di judul aja supaya lebih jelas. Dan kalau dia mau nambah, misalkan mau nambah 10 porsi, berarti dia harus pesan 2 kali. Kayak gitu, pokoknya kelipatan 5 teman-teman. Oke, selanjutnya deskripsi produknya saya akan masukkan. Oke teman-teman, di sini saya sudah ngebuat. Kita bisa ke atas. Lihat ya, paket catering lebaran untuk 5 porsi. Paketnya isinya adalah ketupat seperti ini teman-teman. Kalian bisa mengubahnya seperti ini, pakai nomor. Kita ke bawah. Nah ini nggak bisa di scroll teman-teman ya, jadi kita nggak bisa ke bagian atas tuh, kita harus pakai keyboard, yaitu pilih kursor atas yang panah itu. Nah selanjutnya kalau sudah, kita ke bagian detail produk. Nah di sini kita bisa pilih stok produknya apakah tersedia atau sudah kosong. Misalkan nih kalian sudah mengisinya terus sudah kosong, kita langsung ubah aja statusnya menjadi habis. Nah karena ini produk baru, masakan langsung nggak mungkin langsung habis ya, jadi kita klik aja stok tersedia. Dan di harga produknya ini kita bisa masukkan harganya. Misalkan di sini 900.000. Nolnya 5 teman-teman ya. Oke, selanjutnya harga diskonnya nggak ada. Nah, berat produknya misalkan 2,5 kilo. Berarti 2.500 gram. Oke, selanjutnya untuk foto produknya kita masukkan aja. Set fitur image. Nah, di sini saya akan masukkan foto produknya teman-teman. Ini ya, foto produk. Ini contoh aja. Nah, kalau sudah tinggal klik aja set fitur image. Dan selanjutnya di bagian kanan kategori produk kita masukkan tambah kategori baru. Klik, lalu masukkan kategorinya. Di sini saya akan masukkan namanya adalah catering. Kalau sudah tinggal klik tambah kategori baru. Nah, dia otomatis menjadi kategori catering. Dan kalau sudah, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa variasi. Kalian bisa masukkan variasi misalkan ekstra sambal, atau paketnya lebih bagus, packagingnya, misalkan di sini ya. Saya akan masukkan misalkan packaging ya. Packagingnya biasa. Nah, harganya 0 ya, karena ini bawaan dari paketnya. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan packaging yang bagus. Kayak gini misalkan teman-teman, packaging bagus, harganya tambahan menjadi 150.000 atau 50.000 gitu. Kayak gini. Nah, kalau sudah, ini jadi ada variasi teman-teman ya. Yang normalnya ini 0, dan yang ini packaging bagus harganya ditambah 50.000. Ini di variasi ini ketika diklik akan menambah dari produk yang sudah dibeli. Misalkan ini harga 900.000. Nah, ketika dia pilih variasi ini, jadi tambah 50.000. Jadi 950.000 kayak gitu. Kalau sudah, tinggal scroll ke bawah ke atas lalu klik publish. Oke teman-teman, ini sudah terpublish. Kalau kita lihat di Rahmandi Food-nya,
Misalkan saya akan refresh. Ya teman-teman, keren banget. Dia sudah muncul produknya di sini. Dengan kategori catering di atas teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menambahkan produk baru untuk kategori yang lain dulu teman-teman. Oke, di sini saya kembali ke produk. Lalu saya akan klik tambah baru, yaitu tambah produk. Nah, yang produk berikutnya adalah untuk produk akikah. Saya akan masukkan produk akikah adalah paket biasa, misalkan paket biasa ayam, 5 porsi juga. Kayak gini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, saya sudah masukkan teman-teman untuk 5 porsi nasi ayam, kayak gitu ya. Dan selanjutnya detail produknya masih ada, tersedia tentunya. Harga produknya adalah untuk 5 porsi, saya akan masukkan harganya 75.000 aja. Dan beratnya untuk 5 porsi ini misalkan saya masukkan 1,5 kilo, 1.500 gram. Oke, kalau sudah, untuk foto produknya saya akan masukkan foto produk yang tadi. Kalau kalian bisa masukkan langsung foto produknya teman-teman. Selanjutnya saya akan klik set fitur image. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita ke bagian tambah kategori baru lagi, karena ini kategori untuk akikah. Kayak gini, lalu klik tambah kategori baru. Oke, selanjutnya scroll ke bawah. Untuk variasi produknya, kita tambahkan ke tadi, packaging biasa harganya 0, dan packaging luar biasa, packaging bagus ya, itu tambah menjadi misalkan 15.000, jadi ya 15.000 aja misalkan teman-teman. Jadi ini satu paket ini harganya 75, itu udah ada 5 porsi teman-teman. Jadi kalau mau beli 10 porsi, ya berarti tinggal beli 2 aja untuk pesanan ini. Jadi di setiap pesanan itu isinya 5 porsi kayak gitu. Kalau sudah saya klik publish. Lagi-lagi bisa disesuaikan oleh teman-teman, misalkan harganya satu porsinya aja per porsi gitu. Harganya misalkan 15.000. Nah, kalau mau menambah 15, berarti dia harus 15 pesanan. Tinggal disesuaikan aja teman-teman. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Rahmadi Food, lalu kita klik refresh. Oke teman-teman, keren banget. Ini sudah ada catering dan akikahnya. Dan ini muncul semua. Kalau kita klik catering, ke catering dan akikah, dia akan muncul ke akikah. Ini kategori-kategori teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke bagian produk lagi dan klik tambah baru, tambah produk untuk produk satuan. Jadi selain porsi ada 5 porsi, jadi saya bisa beli persatuan juga. Nah, ini untuk paket satuan. Oke, selanjutnya saya akan paste yang tadi. Oke, masih ada. Dan selanjutnya ke bagian bawah, harga produknya adalah hanya 15.000 aja. Kayak gitu. Selanjutnya berat produknya misalkan hanya 250 gram. Ke bagian foto produk, kita masukkan produknya, kita klik lalu set fitur image, dan untuk kategori produk kita tambah baru dan masukkan biasa satuan. Klik tambah kategori produk. Nah, kalau sudah, ke bagian bawah, nama variasinya kita pilih packaging biasa, tambah variasi baru. Nah, misalkan ini bukan package biasa teman-teman, misalkan untuk tambah sambal gitu-gitu ya. Ini misalkan biasa aja 0, terus tambah sambal menjadi 1.500 kayak gitu. Bawah lagi misalkan tambah air, tambah aqua menjadi 5.000. Kayak gitu. Kalau sudah, kita ke bagian atas, kita klik publish. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, sudah ada. Kita ke bagian Rahmadi Food, kita refresh. Oke, di sini sudah ada beberapa paket catering, akikah, dan satuan. Dan kalau kita lihat satuan, di sini ada bacaannya custom. Ya teman-teman, kalau kita klik pesan, ya teman-teman di sini harganya ada paket biasa ayam 15.000. Kalau kita klik biasa, ini harganya nggak berubah. Nah, kalau kita klik tambah sambal menjadi 1.500, kita tambah aqua menjadi 5.000. Oke, dengan instruksi pemesanan juga bisa. Oke, teman-teman bisa lihat di bawahnya harganya sudah otomatis ditambah menjadi 21.500. Oke, seperti itu. Jadi untuk paket biasa mungkin dikosongkan aja, karena ini kita bisa memilih beberapa menu ternyata teman-teman. Tambah sambal, tambah aqua untuk variannya. Oke, di sini saya akan kembali dulu.
Oh, ini yang bagian bawah saya akan close teman-teman, ini menghalangi. Oke, saya akan back. Oke teman-teman, seperti itu. Keren banget untuk variasi produknya dan untuk menambahkan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi kalian yang nggak mulus tutorialnya, misalkan ada error, errornya adalah ketika memasukkan produknya itu nggak muncul mas, kosong. Kalau mas kan muncul langsung. Nah, tenang aja, caranya kita bisa ke bagian clear res cache dulu teman-teman, di bagian atas nih sudah ada, tinggal diklik aja, nanti akan otomatis dihapus cache-nya. Nah, kalau sudah kita kembali lagi, visit site. Nah, kalau masih nggak muncul, kita ke bagian clear res cache-nya lagi, dan ke bagian endpoint API cache, ini tinggal diklik aja, cache lalu di-clear. Lalu tinggal diklik lagi. Kalau nggak muncul juga mas, gimana solusinya? Nah, solusinya kalian pastikan kalian sudah membuat produknya di bagian sini, ke katalog produk, lalu lihat aja di katalog produk, diklik. Oke, ini sudah muncul, misalkan paketnya kalian sudah buat satu tapi nggak muncul. Lalu kita ke bagian website kalian lagi, dan ke bagian ini teman-teman. Kalau di Google Chrome, itu gampang, ke bagian setting, dan pilih setelan. Ini saya pakai bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris berarti setting. Dan selanjutnya di bagian sebelah kiri, kalian pilih keamanan dan privasi. Oke, dan selanjutnya kalau sudah di bagian keamanan dan privasi itu ada gambar yang ini teman-teman. Hapus data penjelajahan. Oke, klik aja, dan di bagian ini, klik di bagian dasar, dan pilih rentang waktunya adalah sejam terakhir. Kalau kalian mengikuti tutorialnya itu masih sejam terakhir ya. Kalau kalian mengikuti tutorial terus lanjut lagi besok misalkan, ya tinggal disesuaikan aja menjadi 20 jam terakhir kayak gitu. Nah, biasanya sih sejam terakhir ya. Kalian pastikan langsung ikutin tutorialnya. Nah, kalau sudah, klik aja di bagian cookie dan gambar teman-teman. Ini nggak usah. Ini di unchecklist aja. Oke, jadi hanya bagian cookie dan situs data lainnya dan gambar dan file dalam cache. Diklik aja, lalu klik hapus data teman-teman. Oke. Kalau sudah, nanti kalian refresh. Saya jamin pasti langsung muncul teman-teman. Nah, misalkan kalian ngebuat produk baru lagi dan nggak muncul lagi mas, lakukan hal yang sama kayak tadi. Jadi step membuat produk baru di clear cache di Google Chrome. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa atur mode checkout-nya. Karena di sini ada dua mode checkout. Yang pertama adalah delivery dan kedua adalah dine-in. Dan kalau kita coba misalkan saya sudah pesan di bawah teman-teman, klik aja, dan setelah diklik, nanti halaman checkout-nya seperti ini, ada delivery dan dine-in. Nah, untuk saat ini saya hanya membahas delivery, untuk dine-in nanti mungkin di kesempatan lain teman-teman. Ini cocoknya untuk restoran yang bisa ngebooking langsung dari aplikasi atau dari websitenya secara online, karena ada pilihan meja juga teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih delivery. Caranya untuk mengaktifkan hanya delivery saja. Caranya gimana? Kita bisa ke dashboard WordPress kita, lalu ke bagian Team Food, pilih Team Food option. Klik. Selanjutnya kita ke bagian checkout, scroll ke bagian bawah, dan di bagian metode checkout, pilih delivery. Oke teman-teman, kalau sudah tinggal diklik aja simpan perubahan. Kalau sudah tinggal kita ke Rahmadi Food-nya lagi, refresh, dan kita bisa ke bagian kategori, diklik aja. Di bagian ordernya, diklik aja di bagian bawah. Ya teman-teman, form pemesanannya hanya satu saja. Di sini ada beberapa informasi yang dibutuhkan, misalkan seperti alamat email. Misalkan alamat email ini nggak perlu, karena takutnya mengganggu privasi mereka, karena kebanyakan data yang dibutuhkan takut nanti dia kabur duluan, nggak jadi beli. Caranya gimana untuk menghapus atau menghilangkan alamat email ini? Caranya kita ke bagian Team Food option tadi, ke bagian checkout, keranjang, dan kita ke bagian bawah. Nah, di sini ada tampilkan kolom email. Nah, kalian bisa ubah aja menjadi tidak. Untuk menonaktifkannya, kita scroll ke bawah, lalu simpan perubahan. Kita kembali lagi ke Rahmadi Food, kita refresh. Kita coba order lagi ke bagian bawah, klik. Nah, teman-teman, jadi lebih simpel, nama, nomor WhatsApp, dan alamat. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa buka ke website yang pemula. Untuk step berikutnya adalah kita scroll ke bagian bawah aja.
Oke, teman-teman, untuk step berikutnya adalah metode pengirimannya via driver sendiri dan memiliki kurir driver sendiri, bukan lagi angan-angan belaka, teman-teman. Keren banget ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian team food option-nya dan ke bagian team food option, dan pilih checkout. Di bagian checkout ini kita bisa scroll ke bawah dulu, kita untuk aktifkan metode pengirimannya menjadi ojek online. Kita klik aja teman-teman. Oke, selanjutnya kita scroll ke bagian bawah dan klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ke bagian ojek online. Di bagian sini, di label kurirnya kalian bisa ubah namanya. Nah, misalkan kalau di sini, kalian nanti di metode pengirimannya bisa kalian ubah. Misalkan seperti ini, saya customnya menjadi driver, catering food, kayak gitu. Itu bisa kalian ubah, misalkan mau label kurirnya seperti apa. Misalkan seperti ini, driver, kayak gitu. Lalu kalau sudah, jangan lupa teman-teman kita harus mendaftar dulu di API OpenRoute. Nah, ini API atau teknologi untuk mengetahui jaraknya berapa kilo, kayak gitu teman-teman. Dan setelah itu baru dikalikan ke harga yang kita mau tentukan per kilonya berapa, kayak gitu teman-teman di sini. Nah, jadi kita harus daftar dulu ke API OpenRoute. Caranya kita bisa langsung aja klik di bagian sini teman-teman, klik di sini untuk mendapatkan key-nya. Nah, selanjutnya kalian klik daftar aja di bagian bawah, sync up, dan masukkan informasi yang dibutuhkan teman-teman. Di sini saya akan masukkan. Dan untuk bagian sektornya, kalian bisa pilih, misalkan untuk location market, diklik aja. Nah, selanjutnya website kita masukkan. Kita bisa kembali ke website kita, ke team food-nya, atau ke website kita. Lalu tinggal di-copy aja teman-teman, alamatnya. Kayak gini. Kalau tinggal di copy, salin. Oke, dari belakang ya, ini dari alamat domain kita terakhirnya, huruf kata terakhirnya, lalu sampai ke depan, klik copy, lalu ke bagian sync up-nya lagi, klik kanan dan tempel. Pastikan alamatnya seperti ini teman-teman, ada tambahan https /2 garis miring 2 kali, lalu nama domain kita, dan di akhirnya nama garis miring, atau dihapus juga seperti nggak apa-apa. Jadi harus lengkap seperti ini, dan selanjutnya tinggal masukkan aja passwordnya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita klik bagian sini, dan klik submit. Nah, di sini kita masukkan dulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendaftar, bisa lihat di bagian atas ya. Kita tinggal cek emailnya saja, saya akan buka email dulu teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini, ada 2 email. Yang pertama, kita langsung buka aja email yang activate your account. Lalu tinggal diklik aja link yang ada di email tersebut. Oke, email kita sudah aktif. Selanjutnya kita bisa langsung aja login ke aplikasinya atau ke websitenya. Yang pertama tadi username-nya adalah pemula tutorial. Oke teman-teman, kalau kita sudah masuk ke websitenya. Selanjutnya tinggal kita ke bagian request token. Di sini sudah ada request token dan kita klik aja. Masukkan teman-teman token type-nya dulu, pilih standar, dan token name-nya misalkan navigasi, kayak gitu. Kalau sudah, klik create token. Oke, sudah terbuat teman-teman, nanti akan tersedia key-nya, ini tinggal di copy aja, kita klik 2 kali. Nah, ketika sudah diklik 2 kali, ini sudah tercopy teman-teman. Kita kembali ke team food option-nya, dan di bagian API OpenRoute, tinggal diklik aja add new, dan masukkan token key-nya, klik kanan, tempel. Nah, kalau sudah, kita ke bagian lokasi toko. Nah, API OpenRoute ini sudah terbuat, teman-teman. Di sini saya akan close aja websitenya OpenRoute. Oke, emailnya juga, setelannya juga. Ke bagian team food lagi. Nah, selanjutnya, kalau sudah, kita ke bagian lokasi toko. Jadi di sini kita harus menentukan posisi lokasi toko kita itu di mana, yaitu dengan koordinat, latitude, dan longitude. Nah, nggak usah pusing dulu, kita bisa langsung aja teman-teman ke bagian Maps. Google Maps, kita tentukan lokasi toko kita di mana. Nah, yang saya katakan sebelumnya, kalau kalian sudah mendaftarkan ke Google Business dan sudah memiliki informasi bisnisnya di Google Map, jadi seperti teman-teman misalkan, nah misalkan kayak gini sudah ada kan ya teman-teman, untuk toko kayak gitu. Nah, misalkan saya akan pilih salah satunya aja.
Misalkan nih sate seafood Senayan Kebon Sirih, ini kan sudah ada. Kalau sudah ada ini lebih gampang teman-teman, tinggal diklik aja. Tinggal diklik ya sate seafoodnya. Oke, tunggu dulu sampai ada di sebelah kiri. Nah, ini sudah muncul. Nah, selanjutnya, kalau sudah muncul seperti ini, oke teman-teman, kalau sudah diklik seperti ini, nanti akan di atasnya akan ada tuh tanda add. Nah, ini tinggal di copy teman-teman. Jadi mulai dari sini, yang min 6, jadi yang add-nya ini nggak dimasukkan, sampai sini teman-teman. Jadi yang koma terakhirnya itu, koma terakhir, itu nggak diikut sertakan, jadi sampai sini saja. Oke, tinggal di copy, salin, dan ke bagian input option, ini tinggal bagian lokasi tokonya tinggal diklik aja. Nah, di koordinat lokasi klik kanan dan tempel. Masukkan nama lokasinya adalah toko pusat. Kenapa? Karena kita bisa memasukkan beberapa toko, teman-teman. Karena di sini ada fitur multi location. Nah, di sini saya masukkan satu lokasi saja. Nah, kalau sudah seperti ini, nah misalkan saya nggak ada, belum daftar mas, jadi nggak ada di Google Maps tuh nggak ada kayak gini. Jadi hanya jalan seperti ini aja. Nah, misalkan kalian bisa tentukan lokasi kalian itu di mana. Misalkan kalian tahu nih lokasi kalian di sini. Di sini ya, tinggal diklik aja. Arahkan kursornya, diklik kayak gini sampai ada tanda seperti ini. Nah, lalu di sebelah bawah nanti akan muncul tampilan seperti teman-teman. Nah, ini lebih jauh lebih gampang karena sudah ada teman-teman latitude di bawah tuh. Ada 2. Tinggal di copy aja. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti di sebelah kiri itu nanti akan muncul teman-teman. Nah, ini dia. Tinggal di copy aja di bagian bawahnya nih. Copy, klik salin. Oke. Lalu ke input option dan masukkan koordinat lokasinya. Tapi saya sangat sarankan sih kalau kalian sudah mendaftar Google Business seperti ini. Jadi lebih gampang teman-teman. Kayak gitu ya. Dan kalau sudah, max jangkauan. Jadi jangkauan driver kalian tuh berapa kilo? Misalkan hanya 35 kilo aja. Kayak gini. Yes, lebih dari itu nggak bisa. Jadi harus dalam jangkauan 35 km. Nah, selanjutnya untuk metode perhitungannya gimana? Apakah flat? Jadi jauh dekat itu sama harganya. Misalkan harganya dipatok 25.000. Mau jauh, mau dekat, harga tetap segitu. Atau per kilometer. Kalau per kilometer, kita diklik aja dan tarif per KM-nya berapa? Misalkan per KM-nya 10.000. Kayak gitu. Atau 5.000 teman-teman. Kita masukkan aja. Nah, 5.000. Terus aktifkan tarif dasar. Ini artinya kita bisa masukkan misalkan ya, kita klik aja. Nah, jangkauan tarif dasarnya ini misalkan 1 kilo itu harganya 10.000. Kalau dia ada di 1 kilo, 1 kilometer itu harganya 10.000. Nanti bisa masukkan. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman ya, misalkan selama 5 kilo harganya tetap 10.000, itu bisa kalian masukkan di sini. Jadi selama dia di dalam jangkauan dasar ini, misalkan untuk 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 5 kilo, harganya tetap 10.000. Tapi di atas itu, misalkan 6 kilo, masuk ke harga perkalian. Jadi dikali aja jadi 5.000. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung klik aja simpan perubahan. Kita cek dulu. Nah, selanjutnya kita ke Rahmani Food, kita refresh. Nah, di sini saya akan coba beli. Saya klik aja ke bagian bawah, sudah dibeli. Nah, di sini saya akan masukkan teman-teman koordinat lokasinya. Di sini sudah muncul ya. Kita klik aja koordinat lokasinya. Nah, di sini pastikan pelanggan kalian mengklik izinkan di bagian ini. Karena ketika diklik, dia harus mengetahui lokasi dulu. Jadi pastikan kalian bisa kasih tahu untuk diizinkan. Jangan diblokir. Kalau diblokir nanti harus diizinkan lagi. Karena kalau nggak diizinkan, ya kita nggak bisa tahu lokasi pembeli kita di mana. Jadi sini saya akan klik izinkan aja teman-teman. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, di sini izin akses lokasi ditolak. Mohon izinkan akses terlebih dahulu untuk dapat mengetahui layanan ini. Nah, di sini saya akan refresh dulu. Karena baru pertama kali, saya refresh lagi. Saya ke pesan lagi ke koordinat lokasi. Saya klik. Nah, lokasi saya langsung terlihat teman-teman. Oke teman-teman, lokasi saya langsung terlihat seperti ini. Nah, ini saya asal aja. Tadi sebetulnya langsung ke poin ke lokasi saya.
Tapi di sini saya akan acak ulang. Nah, di sini ya misalkan di Depok. Nah, ini bisa kalian ubah juga lokasinya. Misalkan saya mau ubah, nih saya di zoom dulu. Misalkan kurang ke depanan, kita tinggal ubah aja seperti ini pinnya. Di bagian ongkir akan otomatis terdeteksi driver kami dari toko pusat, yaitu sebesar 24 kilo dari lokasi kita. Atau lokasi toko kita, harganya adalah 106.000. Oke, pas kita klik langsung ditambahkan ke totalnya teman-teman. Oke, keren banget. Dan setelah kita kembali ke tim food optionnya lagi, ke bagian checkout dan ojek online. Nah, kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, misalkan kalian bisa ke delivery date-nya, delivery date dan time. Nah, ini kalau diaktifkan, kita bisa memilih untuk dikirimkan kapan. Jadi si pengunjung, si pembeli itu bisa memilih waktu mau kirimnya kapan. Ada time slot, kalender tanggal, dan kalender tanggal jam. Dan status weekendnya misalkan libur, kita bisa klik di sini. Nah, misalkan kita offin aja supaya lebih simple. Jadi nanti kapan aja kita antar, pokoknya secepatnya langsung kita antar. Yang penting kita akan informasikan melalui WA teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah kita klik simpan perubahan dan seperti ini. Oke teman-teman, itu dia untuk driver sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selanjutnya kita bisa, ini saya close dulu teman-teman yang atas karena sudah nggak digunakan. Nah, selanjutnya pembayaran sudah, maksudnya adalah delivery-nya sudah, tinggal ke metode pembayaran. Oke, nah selanjutnya kita bisa ke bagian pemula websitenya, kita scroll ke bagian bawah. Step selanjutnya adalah metode pembayaran dan kode unik. Nah, di sini kita bisa pilih metode pembayaran yang kita inginkan tentunya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ke tim food option-nya. Kita scroll ke atas dan di bagian sini kalian bisa lihat di bagian keranjang, diklik keranjang lalu scroll ke bagian bawah sampai ke metode pembayaran. Nah, metode pembayarannya ada beberapa. Yang pertama adalah transfer bank, COD, bayar di kasir kalau dine-in, dan Durian Pay. Ini adalah payment gateway. Nah, untuk saat ini payment gateway-nya hanya support untuk Durian Pay aja teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini saya akan pilih transfer bank aja, tapi jangan khawatir walaupun transfer bank, nanti kita bisa menggunakan tools tambahan supaya bisa dikonfirmasi secara otomatis teman-teman. Jadi kita nggak usah ngecek setiap ada pembayaran, kita nggak usah lagi tuh ngecek secara manual. Nanti kita akan bahas ya. Sekarang pilih aja transfer bank, diklik, lalu diklik simpan perubahan. Nah, jika sudah diaktifkan metode pembayaran untuk transfer banknya, kita bisa scroll ke atas dan kita bisa ke bagian info pembayaran. Nah, di info pembayaran ini kita masukkan di bagian transfer banknya itu, di bagian data bank kita klik dulu, add new, kita masukkan bank yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini Bank Populer ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau mau menambahkan bank lagi tinggal diklik aja teman-teman add new di sini. Nah, kalau sudah, kalian bisa masukkan instruksi transfernya juga. Misalkan pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening di atas atau yang tertera sesuai dengan nominal belanja. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini untuk transfer bank. Kalau kalian mengaktifkan COD, tinggal dimasukkan aja dan biaya kasir juga dan Durian Pay. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah, nah, kita bisa ke bagian Rahmani Food dan kita refresh saja. Kita klik beli. Nah, lalu di bagian bawah teman-teman di metode pembayaran sudah otomatis. Kalau kita klik, karena pilihannya hanya satu, jadi otomatis kepilih. Kita klik aja. Nah, nanti akan otomatis menampilkan bank yang kita tambahkan tadi. Oke teman-teman, seperti itu untuk pembayarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya teman-teman, kita bisa membuat kode kupon. Tentunya karena kita memiliki platform kita sendiri atau website kita sendiri, jadi kita bisa bebas membuat kode kupon berapapun, dengan jumlah berapapun, dengan batas sampai kapanpun teman-teman. Oke, nah kode kupon ini bisa kalian gunakan untuk grand opening misalkan, kalau kita lihat ke website pemula, lalu kita scroll ke bawah. Nah, step 9 ini step opsional teman-teman, nanti kalau ada tutorialnya di bawahnya akan ada videonya, di sini belum. Nah, kita scroll ke bawah aja. Nah, di step 10 ini ada buat kode kupon. Nah, teman-teman di sini kalian bisa membuat kode kupon promo, diskon untuk pelanggan baru atau hari-hari tertentu. Misalkan untuk grand opening kalian, nah kalian bisa ngebuat kode kupon seperti ini.
dengan senilai 5.000 atau dengan persentase kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa buat kupon. Kita kembali ke tim food option-nya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat di bagian sebelah kiri teman-teman. Sebelah kiri ada namanya kupon diskon. Kita klik aja. Nah, di sini akan ada tempat kupon yang sudah kita buat nanti. Kode kupon, nilai kupon, berlaku dari sampai dengan selesai. Dan nanti misalkan kalau udah nggak kepakai lagi, kalian bisa hapus dan buat kode kupon yang sama, misalkan teman-teman. Nah, di sini misalkan kita akan tambahkan kupon. Nah, di sini kita bisa masukkan kode kupon yang kita inginkan. Nah, untuk masukkan kode kupon di sini teman-teman, diklik aja kode kupon di sini. Nah, misalkan untuk grand opening ya. Grand opening kayak gini, namanya grand opening. Nanti kode kuponnya namanya adalah grand opening, kayak gitu. Nah, di sini saya akan masukkan namanya. Nah, kayak gini teman-teman, misalkan kupon khusus 1 misalkan. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada tipe diskon, tipe kupon. Ada persentase atau nominal. Kalau persentase kalian bisa masukkan persentasenya berapa. Nah, tipe diskon kupon. Misalkan dari harga produk yaitu 900.000, kalian mau dapatkan diskon 50.000 kayak gitu bisa. Nah, di sini saya akan buat diskon nominal aja, yaitu sebesar 5.000. Oke. Nah, selanjutnya berlaku dari ini akan langsung aja, ini opsional teman-teman ya. Jadi kalau nggak diisi akan langsung berlaku dan hingganya itu nggak ada batasnya. Nah, ini bisa kita buat kayak gini. Dan jadi kalau kode kupon udah nggak berlaku, tinggal kita hapus aja teman-teman kupon ini gitu. Tapi kalau kalian mau masukkan juga untuk berlakunya sampai kapan, tinggal diklik aja tombol kalender sebelah kiri kanan, lalu dipilih misalkan tanggal 31. Nah, jadi setelah tanggal 31 bulan 3 dan tahun 2022, maka kupon ini sudah nggak berfungsi lagi. Kayak gitu. Kita klik aja publish teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lihat ke kupon diskon kita sebelah kiri. Nah, di sini sudah ada kupon khusus dan kode kuponnya adalah grand opening dengan nilai berlaku darinya untuk saat ini sampai sekarang sudah aktif dan berlaku sampai tanggal 31. Dan kalau kita ke Rahmadi Food, di sini saya sudah ada order dan saya masukkan kuponnya, masukkan di sini dan masukkan nama kuponnya tadi teman-teman, grand opening. Kayak gini lalu saya klik OK. Ya teman-teman, di sini ada efeknya, keren banget. Dan kalau kita lihat, selamat kode grand opening senilai 5.000 berhasil diterapkan. Kalau kita scroll ke bawah, nah diskon ini dari subtotal teman-teman ya. Jadi dari subtotal bukan dari harga ongkir. Oke, jadi total pembayarannya ini dari sini, dari subtotal lalu dikasih diskon. Jadi 9.000 dikurang 5.000. Belum termasuk ongkir itu teman-teman. Jadi diskonnya ini bukan setelah harga subtotal dan ditambah ongkir lalu didiskon, enggak, tapi dari subtotal. Harganya diskon dari subtotal. Kayak gitu teman-teman. Oke, keren banget. Kalau kalian mau nambahkan kupon lagi, silahkan tambahkan kode kupon di sini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa kembali ke websitenya pemula. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita sudah bisa langsung jualan. Sekarang kita bisa ke langkah akhir, yaitu kelola orderan. Jadi ketika orderan masuk, kita sebagai admin itu kayak gimana, harus ngapain, dan sebagai pengguna, dia itu harus kayak gimana. Oke, sekarang kita akan coba ngetes order teman-teman. Nah, di sini misalkan saya beli produk ini, dan saya akan masukkan nama lengkapnya. Misalkan nama lengkapnya adalah Adin Rahmadi, selanjutnya nomor WhatsApp-nya. Nah, ini pastikan dia memasukkan nomor WhatsApp yang benar teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita memproses orderan, statusnya ketika kita mengubah status misalkan menjadi diproses dan kita kirim informasi prosesnya itu ke pelanggan ini, dan itu mengacu ke nomor WhatsApp-nya teman-teman. Kalau nomor WhatsApp-nya nggak ada, ya kita akan bingung mengirimnya kemana, kecuali dia harus ngecek di websitenya langsung, kayak gitu. Oke. Nah, misalkan di sini saya akan coba masukkan nomor asal teman-teman ya. Nah, misalkan ini nomor asal teman-teman, jadi pastikan nanti kalian ngetesnya pakai nomor asli saja. Nah, terus alamat lengkapnya misalkan Jalan Keong Racun. Nah, selanjutnya koordinat lokasinya. Oke. Nah, selanjutnya saya scroll ke bawah. Di sini saya kemarin ngebuat itu teman-teman settingan supaya gratis ongkir.
Ini saya klik aja. Nah, selanjutnya kalau sudah, metode pembayarannya BCA. Oke, selanjutnya saya akan klik pesan sekarang. Jadi ketika diklik pesan sekarang, nah, dia akan mengarahkan ke WhatsApp-nya teman-teman. Ke WhatsApp secara otomatis. Nah, kalau di browser nanti ketika si pelanggan itu sudah masuk ke WhatsApp, web WhatsApp, dia akan diarahkan langsung ke chat adminnya teman-teman. Nah, dan kalau dia ordernya pakai handphone, dia akan langsung diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Seperti ini teman-teman, tampilannya seperti ini. Oke, jadi nanti akan ada tampilan seperti itu, dan ketika dikirim, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi semua informasinya ada semua, termasuk pembayarannya kemana, alamat lokasinya kemana, kayak gitu teman-teman. Dan kalau diklik, misalkan alamatnya itu diklik teman-teman ya, kan ada Jalan Keong Racun, terus ada link tuh yang maps.google.com. Nah, ketika diklik, dia akan mengarah ke sini teman-teman. Jadi dari lokasi toko atau dari lokasi sekarang ke pengantaran. Jadi ke lokasi pembelinya, kayak gitu. Dan kita bisa langsung lihat teman-teman jaraknya 33 kilo dengan rutenya kita bisa langsung ikuti. Dan selanjutnya kalau kita back atau kita klik link yang di bagian bawah teman-teman, lihat ya. Di bagian bawah itu ada link terkait struknya, itu link struk. Kalau diklik dia akan mengarah ke informasi struknya terkait informasi pembelian. Statusnya itu apa? Statusnya masih diterima, yaitu orderannya baru diterima. Harus dibayar dulu dengan nomor order, tanggal order, nama lengkap pembeli, nomor WhatsApp-nya, alamat, item yang dibeli, sampai ke metode pembayaran dan instruksi pembayaran. Kayak gitu. Kalau kita scroll ke bawah lagi, di bagian struknya itu semua lengkap sampai dengan koordinat alamat juga. Semuanya ada teman-teman. Oke. Dan selanjutnya, kalau statusnya kita ubah misalkan teman-teman, nah misalnya ini saya silang ya. Dan ketika di back dia akan kembali ke struk. Ini saya kembali ke team food option. Dan kalau kita refresh, di sini lihat teman-teman di bagian orderan itu akan nambah 1. Kalau kita klik orderan, lihat di sini sudah ada yang order dengan statusnya ini metode checkout-nya delivery, yaitu pakai kurir sendiri. Kalau kita klik ini, kita expand. Nah, di sini kelihatan jelas dia memesan apa, lalu harganya berapa, totalnya berapa, dan yang lainnya. Sekarang kita tinggal cek aja apakah dia sudah transfer atau belum. Kayak gitu teman-teman. Transfernya ya dia tinggal suruh konfirmasi aja melalui WA, karena kan tadi sudah kekirim ke WA tuh. Nah, kalau dia sudah bayar, nanti tinggal kirim bukti transfernya, dan setelah itu kita cek apakah betul. Kalau sudah, tinggal kita status ordernya kita ubah menjadi diproses. Kayak gitu teman-teman. Kita klik diproses. Nah, kalau sudah diproses seperti ini, kita refresh aja. Lihat teman-teman, ketika diproses, statusnya itu sudah berubah, status dari pembelinya. Kalau dia nge-refresh struknya, statusnya akan menjadi seperti ini. Oke? Dan misalkan nih, di bagian sini saya akan kembali ke struk, lalu saya klik ini, profil di bagian atas, itu nanti akan ada histori pemesanan. Lihat teman-teman, order dan nomornya berapa, terus lihat pesanan kembali ke struk, lalu di sini pesanan diproses. Berarti dia bisa ngelihat pesanannya sudah diproses. Oke, seperti itu. Lalu kalau kita di sisi admin, misalkan kita mau memberikan informasi mengenai pesanannya udah diproses nih, kita mau WA kayak gitu, kita tinggal klik aja nih di bagian sini teman-teman, di bagian nomor WhatsApp di bawahnya itu ada VU, follow up atau notifikasi dengan statusnya diproses. Kalau kita klik, nanti akan diarahkan ke WA dengan template yang sudah kita buat. Nah, template-nya itu di mana Mas? Template-nya di bagian team food option, lalu ke team food option, kita klik buka link tab baru dulu. Lalu di bagian follow up. Nah, di sini di follow up lalu di tab notifikasi teman-teman. Disinilah tempat kita membuat template-nya. Ini ordernya dari mana, ini dia template-nya kalau kalian mau ubah-ubah, lalu order diantar, template-nya kayak gini, order selesai, kayak gini teman-teman. Lalu order dibatalkan. Ini template-nya kalian bisa ubah semua, kayak gitu, dan ini untuk follow up-nya. Oke, misalkan dia setelah beli, itu belum bayar-bayar juga, kita bisa follow up di sini. Ini integrasi web API, kalau kalian mau notifikasinya secara otomatis oleh sistem dan follow up-nya juga. Kayak gitu, kita kembali ke orderan. Sudah diproses nih. Jadi nanti WA-nya itu
kalian akan mengirimkan WA template dengan yang diproses. Kalau sudah, misalkan sedang diantar, ya kita pilih aja langsung diantar kayak gini. Oke, atau ketika kita di proses ini, kita mau menambahkan catatan untuk si pembeli. Kita bisa berikan catatan di sini teman-teman. Tinggal diklik aja catatan, kita masuk catatannya apa. Misalkan tunggu 2 hari, sedang diproses. Nah, ketika kita klik OK, nanti di bagian struknya juga, struk pembeli, kita klik sini. Nanti di bagian bawah di sini akan ada catatannya. Jadi dia bisa ngebaca catatannya, atau dia juga bisa langsung chat WA aja. Kayak gitu. Dan di sini selain itu kita bisa ngecetak struk juga, tinggal diklik, ini di print langsung, dan template-nya sudah terbuat seperti teman-teman. Keren banget ya. Tinggal diklik cetak. Kayak gitu, kita kembali ke sini, dan kita bisa melihat juga detailnya, lihat struk. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau sudah tinggal diklik diantar, kalau selesai tinggal klik selesai. Oke, kalau dibatalkan tinggal diklik dibatalkan. Teman, seperti itu untuk kelola orderannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.